Baik Bapak Ibu, izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan semangat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah senang sekali kita kembali berkumpul bersama Bapak Ibu di kegiatan rutin kita yaitu Monthly Research Discussion atau MRD. Kali ini kita di edisi November 2025. Seperti biasa, MRD ini merupakan wadah atau forum untuk saling berbagi hasil riset, pengalaman, dan ide-ide baru yang harapannya bisa menginspirasi kita semua. Pada edisi kali ini telah hadir di antara kita para narasumber dengan topik yang luar biasa nih, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada Ibu Dr. Theodora Hadumaun Siagian, MPOP Res, dengan topik berjudul Life Expectancy at Birth, What it is, why it matters, and why it needs to be modeled. Kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Doki PhD yang kebetulan beliau saat ini sedang cuti sehingga mengirimkan videonya akan membawakan topik dengan judul Cure Survival Model and Application Examples for Analyzing SDKI Cohort Data. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Ibu Dr. Fitri Kartiasi, SST SEMSI, yang akan membawakan topik yang tidak kalah menarik dengan judul Political Business Cycle, Theory and Evidence. Adapun masing-masing narasumber nantinya akan diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan paparannya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi di akhir acara. Mungkin Bapak Ibu sekalian supaya eh, tidak berlama-lama lagi, supaya kita langsung mendengarkan seluruh paparan dengan topik yang luar biasa tadi, kita persilakan kepada narasumber kita yang pertama, kepada Ibu Dr. Theodora Hadumaun Siagian, MPOP Humres, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Saya izin untuk share dari paparan saya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat dengan jelas. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya sempat tersanjung tadi ketika Pak Ari, Mbak Salwa mengatakan topik yang wah begitu. Ini sindiran atau apa ini? Ini menemukan topiknya juga dalam injury time ini sampai dicolek-colek oleh Mbak Salwa. Jadi mohon maaf jika nantinya ada kekurangan. Tapi Jadi pada Bu Tio intinya kedatangannya ini bagi kita penting Bu ini Bu. intinya mengapa saya mengambil topik ini merupakan apa ya campuran dari eh, mix bidang saya seorang demografer, tapi juga seorang statistisi, dan sekian tahun, lumayan lama saya berada pada Direktorat Kependudukan, sehingga ada yang ingin saya coba bawakan pada kesempatan ini, agar menjadi pemikiran kita semua bersama. Kita tahu kita sebagai Politeknik Statistika STIS tentunya ada visi misi tertentu yang saya berharap dari apa yang saya paparkan nantinya bisa menjadi pemikiran dan apa renungan untuk kedepannya. Saya pilih topik saya life expectancy at birth, what it is, why it matters, and why it needs to be model. Saya jelaskan dulu untuk beberapa yang mungkin backgroundnya bukan dari demografi. eh, Apa itu life expectancy at birth atau umur harapan saat lahir? Ya, kalau kita mengacu kepada WHO, WHO itu mengatakan bahwa life expectancy at birth itu adalah atau notasinya kita sebut dengan E0, merupakan the average number of years that a newborn could expect to live if he or she were subject to the specific mortality rate of a given period, atau dalam bahasa Indonesia gampang saja kita katakan rata-rata berapa sih jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada satu tahun tertentu.
Nah, terkait dengan statistik resmi oleh BPS, kita mengenal ada yang namanya disebut dengan angka harapan hidup, atau saat ini eh, mereka lebih cenderung menggunakan istilah umur atau usia harapan hidup. UHH. Nah, terkait adanya perbedaan sebutan dari AHH menjadi UHH, nanti saya akan ada cerita sedikit yang saya berharap dari cerita saya ini juga menjadi cermatan bagi kita semua. Kadang-kadang orang di luar dari BPS menganggap dosen itu adalah yang paling tahu. Jangan sampai kita ada slip sedikit, nanti kan jadi memalukan bagi kita semua, ya. Ini sedikit cerita saya. Jadi dulu kalau orang menyebut angka harapan hidup atau E0 itu singkatannya adalah AHH. Begitu pihak BPS yaitu khususnya Lisbang dan statistik demografi itu mengganti istilahnya dengan sebutan usia harapan hidup, itu terjadi semacam kayak kebingungan atau apa ya, perbedaan pendapat gitu ya. Saya ambil dari salah satu website yang berasal dari, bukan website ya, tetapi narasumbernya dari BPS Provinsi Aceh, di mana orang BPS provinsi tersebut menyebutkan definisi yang salah karena mengatakan bahwa AHH berbeda dengan UHH, usia harapan hidup. Itu salah sama sekali. Ya, karena pada intinya itu adalah definisi yang sama. Loh, kenapa BPS mengganti dari AHH menjadi UHH? Itu karena kita kan satuannya adalah tahun. Sehingga untuk tidak membuat kebingungan, BPS itu mengganti istilahnya dengan sebutan UHH, usia harapan hidup. Tapi pada intinya konsepnya sama. Tapi tidak seperti Aceh. Contoh saya kasih di sebelah kanan bisa dilihat, itu BPS Bekasi itu sudah benar kok. Jadi hanya segelintir. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian rajin kepo dengan apakah mereka paham? Nah, ternyata terbagi, ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, saya berharap di STI sendiri kita sebagai dosen-dosen, meskipun dia ada yang backgroundnya demografi ataupun bukan, kita semuanya satu konsep sama, yaitu memahami bahwa pada dasarnya sama dengan UHH, ya, hanya karena sebutannya saja yang berbeda, tapi pada prinsipnya konsepnya sama. Nah, ini sebagai cerita yang menjadi pembelajaran mudah-mudahan buat kita semua. Lalu, mengapa saya ambil topik ini? Tentu saja karena indikator N0 atau angka harapan hidup ini, bukan angka, maaf, saya terbiasa dengan angka. Usia harapan hidup ini sangat banyak kemanfaatannya. Dia dipakai untuk mengukur bagaimana kualitas dari kesehatan masyarakat di suatu wilayah, ya. Kemudian dia juga dipakai oleh pemerintah, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, untuk berbagai kebijakan yang pada intinya dipakai untuk bisa meningkatkan dari bagaimana servis atau penyiapan untuk infrastruktur dari kesehatan tersebut. Lalu juga bisa untuk bisa membandingkan bagaimana perbedaan antara satu wilayah, satu kelompok ataupun kelompok-kelompok dari masyarakat, ya. Dan juga dipakai sebagai salah satu komponen untuk mengukur IPM atau Human Development Index bersama dengan dua dimensi lainnya, yaitu pendidikan dan indikator ekonomi, ya. Selain itu juga di dalam Gender Development Index, ekspektasi of life ini atau angka usia harapan hidup ini juga menjadi satu indikator yang dipakai di dalam mengkonstruk indeks gender, pembangunan gender ini. Ya, jadi itu sebabnya mengapa saya merasa bahwa indikator ini cukup menarik dan penting untuk kita nantinya dari sebagai dosen Politeknik Statistik STIS bersama-sama melihat dan meneliti pada topik ini. Ini gambaran, ini bukan foto saya ya, karena saya masih lumayan muda ya. Tapi ini gambaran dari lansia di Indonesia. Dimana kalau kita lihat
sepertinya walaupun dari rumahnya kurang sejahtera kalau kita lihat, tetapi terlihat happy, bahagia. Mudah-mudahan kita semua nantinya saat sudah berusia lanjut, kita semua tetap happy dengan pasangan masing-masing, tetap berbahagia dan sehat, itu intinya. Kalau kita bandingkan negara-negara di ASEAN, ternyata angka usia harapan hidup ini kita di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Terbukti kita peringkat ke-10. Ini kalau mengacu dari datanya PBB pada tahun 2022. Dan ini menjadi satu apa ya mengindikasikan ada apa ya kok usia harapan hidup di Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara tetangga kita. Meskipun demikian, kalau kita lihat trennya, kita sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup baik gitu ya, cukup bagus. Kenapa? Karena awalnya misalkan berdasarkan sensus penduduk tahun 71, kita bahkan nggak nyampe 50, baik laki-laki ataupun perempuan. Naik terus dan semakin naik sampai akhirnya berdasarkan long form sensus penduduk 2020 kita sudah mencapai 73,37 tahun untuk yang total dan kalau Bapak Ibu sekalian lihat perempuan itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai demografer ada penjelasannya karena memang laki-laki itu dia menghadapi peluang-peluang untuk lebih cepat meninggal dibandingkan perempuan. Karena perempuan relatif lebih aman, banyak yang bekerja di rumah, tidak terpapar pada hal-hal yang cepat membuat wafat gitu. Kalau laki-laki dia sudah bekerja di luar rumah, mungkin terjadi kecelakaan di jalan, lalu juga mungkin lifestyle-nya merokok, minum atau apa yang kemudian juga mungkin tidak menjaga kesehatan seperti beda kaum perempuan yang mungkin lebih concern terhadap tubuh atau kesehatannya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan nilai? Ini sama seperti kita menginterpretasikan nilai dari TFR atau kelahiran, ya, total fertility rate. Jadi kalau nilainya 73,37, artinya seorang bayi yang jelang tahun 2020 lahir, dia akan hidup sampai usia 73 atau 74 tahun. Ini gambaran tren dari Indonesia. Kalau gambaran antar provinsi, kita lihat ternyata 3 provinsi tertinggi dengan usia harapan hidup tertinggi itu adalah DKI, Jogja, dan Jawa Barat. Ya, tapi ini saya berharap jangan karena ini kemudian buru-buru pindah ke misalkan Jogja atau apa gitu ya, bukan karena memang kan lingkungan atau apa yang mempengaruhi usia harapan hidup di provinsi-provinsi ini berbeda ya. Nah, yang paling rendah usia harapan hidupnya adalah di daerah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Tengah, dan Selatan. Nanti setelah ini saya akan bicara mengapa sih kok ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Kita lihat di sini apa sih yang menyebabkan usia harapan hidup itu pada lahir itu bisa tinggi. Yang terutama adalah karena adanya kemajuan di dalam infrastruktur kesehatan, lalu nutrisi dan juga pengobatan. Nah, pantas saja kita tahu bahwa tadi beberapa provinsi yang memang dia adalah kota besar di mana dokter, rumah sakit dan sebagainya pengobatan itu tersedia dengan sangat mudah. Itu membuat usia harapan hidup menjadi lebih tinggi. Lalu yang berikutnya adalah pendidikan yang memang relatif tinggi. Mengapa pendidikan juga bisa berpengaruh terhadap life expectancy at birth ini adalah pola pikir. Orang-orang yang berpendidikan tentu ketika sakit dia akan berusaha mengobatinya. Berbeda dengan yang berpendidikan rendah. Berpendidikan rendah
biasanya larinya adalah ya mungkin ke dukun atau pengobatan-pengobatan yang lebih sederhana. Selain itu juga karena income mereka biasanya lebih rendah, sehingga di sini dikatakan bahwa tingginya usia harapan hidup juga dikaitkan atau disebabkan karena tingginya income dari suatu masyarakat, ya. Selain itu juga karena produksi dari pangan ataupun perumahannya cukup baik, ya, itu juga membuat orang nyaman. Nah, ketika orang nyaman dan bahagia, maka biasanya usia harapan hidupnya akan ikut meningkat. Yang terakhir adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh di dalam tingginya usia harapan hidup. Kemudian kita beralih sebagai contoh tadi wilayah-wilayah di Papua yang memiliki usia harapan hidup yang rendah. Apa sih penyebabnya? Yaitu perinatal atau kematian yang terjadi jelang kelahiran atau langsung sesudah kelahiran. Itu membuat banyak kematian baik bayi maupun si ibu itu sendiri. Ya, lalu injury atau adanya luka, kecelakaan, mungkin terjadinya semacam konflik, kemudian juga kekerasan. Nah, itu juga cenderung menurunkan tingkat usia dari harapan hidup. Lalu berbagai penyakit yang mungkin juga banyak di masyarakat saat ini seperti diabetes, kemudian kanker, ya, kemudian stroke dan sebagainya. Nah, kebalikan dari tingginya usia harapan hidup, untuk yang rendah usia harapan hidup karena pendidikan yang rendah. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan air yang kurang bersih. Nah, air yang kurang bersih banyak menyebabkan berbagai penyakit, sebagai contoh diare atau penyakit-penyakit lain yang membuat masyarakat akhirnya banyak yang meninggal. Nah, kemudian saya ingin sedikit berbagi bagaimana BPS selama ini menghitung atau mengestimasi usia harapan hidup saat lahir. Secara teori demografi, sebenarnya eh, usia harapan hidup itu harus dihitung dengan input atau data dari yang kita sebut age specific death rate, ya, atau ASDR. Nah, data ini berasal dari registrasi kematian yang kita miliki, yang tercatat rapi. Dari situ kita akan membuat tabel kematian. Ya, sayangnya registrasi hal tersebut di Indonesia ini masih kurang bagus. Ya, nah. Apa yang dilakukan ketika registrasi tidak bagus, yaitu kita menghitungnya secara indirect atau tidak langsung dengan menggunakan berbagai package atau software seperti Morpec. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPS, yaitu dari tim demografi ataupun Lisbang untuk menghitung life expectancy ini, adalah tadi memasukkan data-data seperti struktur umur, angka ALH, anak lahir hidup, jumlahnya yang masih hidup dan yang juga sudah meninggal, dan yang lahir hidup, ya, dan yang masih hidup, karena kan lahir hidup tapi bisa juga meninggal. Nah, berbagai indikator atau data tersebut dimasukkan ke dalam software tadi, ya, dan data itu bisa berasal dari sensus maupun dari tengah sensus, yaitu SUPAS. Kemudian dengan menggunakan berbagai metode seperti metode Brush, metode Trussell, kita secara tidak langsung indirectly mengestimasi death rates. Ini yang kita nggak punya karena registrasi yang kurang bagus di Indonesia. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita membangun life table dengan West model tadi. Kenapa ini yang dipilih selama ini oleh BPS? Karena dari berbagai kajian, pola kematian kita cocok dengan West model. Nah, setelah itu sudah terbangun life table modelnya, dari situlah kita akan mendapatkan nilai N0 atau usia harapan hidup.
Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Ini saya siapkan slide-nya. Nanti teman-teman kalau ada yang tertarik atau mungkin pengen tahu beberapa link yang bisa bisa diikuti yang gampang. Ini saya berikan. Ada salah satunya yaitu tugas mahasiswa kita juga dari STIS yang kemudian bekerja di demografi dan mengajar juga untuk teknik demografi yaitu Yogo. Dulu dia pernah saya ajar. Jadi saya masih ingat dan saya lihat YouTube atau videonya cukup menarik dan mudah untuk di follow. Jadi tinggal kita mengikuti input ini kita bisa tahu oh ternyata keluar nanti nilai dari usia harapan hidup. Apa saja yang dimasukkan ketika kita menginput? Pertama adalah average number of children ever born ya yang pernah lahir, kemudian juga jumlah anak yang masih hidup ya dari ibu-ibu yang kita anggap berusia subur yaitu usia 15 sampai 49 tahun. Lalu kita inputkan koefisien yang sudah disiapkan oleh dengan metode Trussell tersebut. Nantinya kita akan memilih model terbaik yang menggunakan West model dan itu sangat mudah karena software Morpec tadi yang saya katakan sudah menyiapkan itu semua. Nah, berikutnya saya ingin menggugah Bapak Ibu sekalian atau memberi sedikit wacana. Ada loh isu-isu yang bisa kita kembangkan terkait dengan usia harapan hidup. Dari sisi peminatan sosial, kita bisa mencari determinan-determinan apa sih yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya life expectancy at birth pada wilayah-wilayah tertentu. Dan ini mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa nanti arahkan kepada mahasiswanya kalau nanti tertarik ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian tertarik sendiri untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup ini. Kemudian juga dari sisi perbedaan antar wilayah di Indonesia, ini juga menurut saya satu peluang sebagai isu riset yang cukup menarik untuk dilakukan. Kemudian bisa juga kita kaitkan dengan berbagai kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana tadi saya sempat singgung bahwa itu juga bisa berpengaruh terhadap usia harapan hidup. Selanjutnya yang saya bold atau highlight di sini adalah modeling life expectancy. Kenapa saya bold di sini? Karena di sinilah poin yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana kita Politeknik Statika STIS memiliki expert pada berbagai bidang. Jadi dari sisi modeling life expectancy, kita bisa membangun model-model baik model statistika dan model ekonometrik untuk bisa menjelaskan variasi dan tren dari antar wilayah di Indonesia. Kita juga bisa membandingkan berbagai model tersebut. Misalkan yang pernah saya kaji adalah kalau dalam demografi itu ada Lee Carter, kemudian ada Heiligman-Polat dan sebagainya. Kita bisa melihat kerobasannya ataupun ketepatannya. Lalu kemudian kita bisa juga melakukan modeling baik yang multi level ataupun tidak ya. Dan yang terakhir kita bisa juga mengintegrasikan machine learning ataupun teknik data driven terkait dengan modeling life expectancy at birth ini. Nah, ini semua mudah-mudahan membuka wawasan Bapak Ibu sekalian bahwa bidang sosial, bidang demografi itu bukan hanya milik orang sosial, tetapi bisa menjadi integrasi berbagai kepakaran Bapak Ibu sekalian di STIS. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan forecasting dari life expectancy at birth itu sendiri. Lalu kemudian satu poin yang ingin saya tambahkan di sini, biasanya banyak orang tahunya mengenai usia harapan hidup, tapi sedikit sekali yang tahu bahwa kita punya health ya, yaitu healthy adjusted life expectancy. Nah, ini sedikit berbeda konsepnya, yaitu bukan dari peluang sampai hidup tahun berapa, tetapi di sini fokusnya adalah
jumlah tahun dari seseorang bisa diharapkan untuk hidup tapi dalam kondisi sehat. Nah, ini kalau saya sekilas cek untuk di Indonesia sendiri itu masih sangat sedikit. Memang sudah ada satu dua atau berapa, tapi masih terbatas. Nah, ini juga membuka peluang untuk kita meneliti pada hal ini. Nah, kemudian terkait dengan apa yang saya katakan bahwa modeling dari lab experience itu menjadi penting, saya coba angkat di sini untuk kasus wilayah kita Indonesia. Hal ini adalah karena registrasi data kematian yang kita nggak punya. Ya, yang nggak lengkap, yang nggak benar, yang tidak bisa dipercaya, sehingga kita membuat perlu indirect calculation atau estimation tadi. Nah, karena hal tersebutlah, maka ada peluang juga untuk peneliti untuk melakukan itu modelingnya apa estimasinya sudah benar atau tidak, dan kita bisa saja artinya melakukan koreksi ataupun penambahan informasi apa yang sudah dilakukan oleh BPS. Nah, selain itu, kalau kita melakukan modeling dari life expectancy ini, maka kita bisa menyiapkan satu tren secara time series yang konsisten. Ya, dan ini bisa kita lakukan dalam rangka tadi kalau saja ada perubahan-perubahan dari sisi kesehatan manusia di Indonesia. Satu artikel yang saya pernah baca, memang betul seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa usia harapan hidup itu meningkat, tetapi secara global ternyata diketahui bahwa peningkatan di akhir-akhir periode kebelakang itu ternyata tidak secepat di awal-awal tahun 71 ke 80 ke 90. Ternyata kok usia penduduk itu makin pendek. Ya memang betul dia makin naik, tetapi kenaikannya itu tidak sebanyak seperti periode-periode sebelumnya. Dan ini kan menjadi menarik kalau diteliti. Mengapa? Apakah jangan karena lifestyle ataukah ada hal-hal lain ya? Mungkin ada virus dan sebagainya. Lalu modeling ini juga bermanfaat dalam kita mensupport dari perencanaan pemerintah terkait program-program kesehatan, proyeksi penduduk, kebijakan-kebijakan untuk proteksi sosial di masyarakat oleh pemerintah. Ini akan sangat membantu dari sisi pemerintah. Ya, selain itu juga berkaitan dengan tujuan Sustainable Development Goals-nya, mungkin nanti dari P3M ataupun di dalam kita kalau Human Development Index sih saya pikir udah firm ya, tetapi mungkin saya akan singgung dari SDGs saja bahwa ini nantinya akan bisa sangat bermanfaat nantinya kalau kita melakukan berbagai penelitian dalam modeling life expectancy at birth ini. Nah, ini mungkin sedikit gambaran bagaimana modeling dan forecasting dari life expectancy itu nantinya akan bermanfaat dari sisi kita bisa predik efek dari penyakit-penyakit dan risikonya, kemudian kebutuhan-kebutuhan kesehatan di masa depan. Sebagai contoh, kalau orang semakin bisa hidup lebih lama, tentu kita harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari sisi kesehatan mereka. Lalu dari berbagai kebijakan ekonomi dan sosial juga perlu diperhatikan. Lalu kita bisa memonitor perkembangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, juga untuk para lansia, di mana kalau lansia itu semakin bisa hidup lebih lama, bagaimana dengan apa servis atau penyediaan untuk kebutuhan mereka itu juga harus dipikirkan. Jadi ternyata banyak advantage atau kemanfaatan dari kita riset untuk modeling dan forecasting life expectancy ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua bersama, pakar komputasi, pakar matematik modeling seperti Pak Timbang, tadi dari komputasi Pak Ari, Salwa, ataupun Bu Nori,
dan sebagainya. Bekerja sama dengan ahli-ahli sosial demografi seperti Bu Titi, Pak Febri, saya sendiri, dan Bu Sarni. Sehingga kita semua nanti bisa bekerja sama dalam keahlian masing-masing dalam rangka tadi sumbangsi atau memberikan input yang terbaik baik untuk instansi maupun juga untuk NKRI. Jadi saya sebagai konklusi di sini katakan bahwa eh, untuk modeling dan forecasting life expectancy ini bukan hanya kita bicara suatu teknik akibat karena kita nggak punya data registrasi yang baik, tetapi ini juga nanti ke depannya bisa mensupport dari bidang ilmu demografi, kemudian perencanaan kesehatan, dan ke depannya untuk pembangunan nasional. Dan bagi instansi kita sendiri, yaitu STIS, ini bisa apa ya mungkin kita nantinya bisa sebagai apa ya pionir kah, mungkin bukan pionir karena mungkin ada LDUI ataupun ada universitas lainnya sudah memulai, tapi paling tidak kita bisa ikut apa mensupport ataupun terlibat di dalam penelitian terkait dengan apa usia harapan hidup ini. Dan tentunya nanti sesuai dengan visi misinya Politeknik Statistika STIS, kita bisa menjadikan instansi kita lebih bermakna, lebih bisa dipandang apa, dan kita mungkin bisa juga melakukan kolaborasi penelitian dengan unit-unit lain di luar dari instansi kita. Dan juga bagi mahasiswa kita, dia bisa langsung apa ikut pada aplikasi yaitu usia harapan hidup di wilayah kita sendiri yaitu di Indonesia. Saya rasa itu dulu dari saya, bukan suatu apa presentasi yang wow seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ari dan Mbak Salwa, tapi saya berharap dari presentasi saya ini bisa menjadi renungan bersama buat kita semua bahwa ada loh isu ataupun peluang bagi kita semua untuk bisa saling mix, saling berkontribusi dengan kepakaran atau pengetahuan kita masing-masing dengan background yang berbeda-beda, dengan membawa tentu saja nama Politeknik Statistika STS. Demikian saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tio nih, materinya komprehensif dan menarik nih, full insight, full daging nih kayaknya Bu Tio. Emang beda ya materi kalau disampaikan langsung oleh ahlinya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Doki, PhD, yang kebetulan beliau sedang berhalangan hadir karena sedang cuti. Jadi di sini eh, kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak video presentasi yang sudah beliau siapkan. Mohon izin saya, oh sepertinya belum share sound. Ya, ini saya izin share screen untuk video beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini hanya lewat recording karena kebetulan saya sedang cuti. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang penerapan dari Cure Survival Model, yaitu pengembangan dari model survival klasik yang bisa mengakomodir cure fraction di dalam populasi penelitian kita. Nanti aplikasinya kita lihat untuk menganalisis cohort data SDKI. Baik, karena kita akan bicara tentang survival analysis, mari kita review sedikit tentang survival analysis itu apa ya. Jadi survival analysis awalnya diaplikasikan untuk menganalisis pasien kanker sampai dengan pasien tersebut mengalami event kematian akibat kanker tersebut. Ya. Jadi zaman dulu ketika teknologi medis belum semaju sekarang, kalau orang kena kanker itu diprediksi
tinggal menunggu waktu sajalah dia akan mengalami event kematian gitu ya. Kemudian untuk dalam rangka mencari metode pengobatan atau treatment yang efektif, misalnya kelompok pasien kanker itu dibagi dua, kelompok pertama dikasih treatment A, kelompok kedua dikasih treatment B, lalu dari waktu ke waktu dua kelompok tersebut dianalisis daya survive-nya sehingga kita nanti bisa menyimpulkan treatment mana yang lebih efektif, apakah treatment A atau treatment B ya. Itulah sebabnya kemudian karena digunakan untuk menganalisis daya survive pasien kanker, makanya disebut dengan survival analysis kan gitu ya. Di periode berikutnya, engineer itu kemudian mengaplikasikan survival analysis ini untuk menganalisis waktu sampai suatu komponen rusak atau mati. Sehingga di dunia engineering, survival analysis dikenal dengan nama durability analysis atau reliability analysis. Nah, di zaman sekarang ini, saat sekarang ini, aplikasi dari survival analysis hampir meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Misalnya di bidang ekonomi digunakan untuk menganalisis waktu sampai seseorang melakukan klaim asuransi pertama kali sejak orang tersebut tercatat sebagai peserta asuransi. Bahkan sampai ke bidang kriminalitas pun survival analysis digunakan untuk menganalisis waktu sampai seorang residivis kembali lagi ke penjara sejak dibebaskan yang terakhir kali. Kalau residivis itu kan memang pekerjaannya keluar masuk penjara gitu ya. Sehingga saat ini survival analysis juga dikenal dengan istilah time to event analysis. Ya, jadi survival analysis pada hakikatnya ya sama seperti metode statistik yang lain bisa dipandang sebagai permasalahan regresi ya, di mana dalam survival analysis variabel dependent-nya adalah durasi waktu sampai terjadinya suatu event of interest saja gitu ya. Oke, karena variabel dependent-nya adalah durasi waktu, biasanya penelitian itu dalam penelitian survival analysis itu ada awal pengamatan dan akhir pengamatan. Ya, jadi setiap individu diamati mulai dari awal dia masuk ke dalam periode pengamatan sampai dengan dia mengalami event atau dia mengalami sensor atau loss to follow, mungkin menghilang dari pengamatan, berarti loss to follow. Kalau kita sedang mengamati eventnya adalah kematian akibat kanker, kemudian dia spesifik kematian akibat kanker, kemudian dia matinya misalnya karena kunduran truk, berarti bukan event, tapi ia tersensor oleh kunduran truk tadi gitu ya. Atau sampai dengan batas akhir penelitian dia belum mengalami event, berarti individu tersebut tersensor oleh batas akhir penelitian. Nah, hal mendasar yang membedakan survival analysis dengan metode statistika konvensional lainnya adalah dalam survival analysis informasi durasi waktu sampai individu tersebut tersensor itu juga diekstrak dalam parameter estimasinya. Nanti akan tergambar dalam fungsi likelihood-nya nanti di belakang. Saya tuliskan fungsi likelihood-nya. Jadi bukan hanya waktu sampai dengan dia mengalami event, tapi waktu sampai dengan dia tersensor pun menjadi informasi. Kan setidaknya kita tahu bahwa dia diamati sampai dengan batas akhir pengamatan dia pun belum mengalami event. Itu kan informasi. Nah, informasi tersebut diekstrak juga dalam estimasi parameter. Itu kelebihan dari survival analysis dibanding dengan metode statistik konvensional lainnya gitu ya. Nah, survival analysis tadi pada hakikatnya adalah metode regresi di mana variabel dependent-nya sering disimpulkan dengan T, mungkin singkatan dari time gitu ya. Dan seperti pada metode statistik lainnya, variabel random T biasanya diasumsikan mengikuti distribusi teoritis tertentu atau PDF. Dan kalau sudah kita asumsikan mengikuti PDF tertentu, maka CDF-nya ya bisa kita hitung. Ya. Nah, tentu saja dalam permasalahan survival analysis, fungsi CDF akan menggambarkan peluang individu pengamatan akan mengalami event sampai dengan waktu tertentu.
Nah, fungsi survival atau yang sering disimbolkan dengan ST ini sebetulnya cuma 1 dikurangi CDF. Karena dia 1 dikurangi CDF, maka interpretasinya adalah peluang kumulatif individu pengamatan tidak akan mengalami event. Karena CDF-nya kan akan mengalami event ya. Berarti individu pengamatan tidak akan mengalami event atau akan tetap survive sampai dengan waktu tertentu T. Ya. Sehingga pada saat awal pengamatan, pada saat T-nya sama dengan 0, peluang survive dia masih 1. Tapi nanti kalau kita kita tunggu pengamatannya dalam waktu yang panjang, maka S tak berhingganya akan menjadi 0. Ya. Pada akhirnya, seluruh observasi akan mengalami event kalau kita tunggu dalam waktu yang sangat lama. Nah, ini adalah beberapa distribusi parametrics yang paling sering digunakan untuk memodelkan T ya sebagai time to event, sebagai variable time to event ya. Yang tentu saja model distribusi teoritis non negatif lainnya seperti Gompertz atau log logistik juga sering dipakai ya. Tetapi 3 ini yang paling populer yaitu eksponensial, Weibull dan log logistik ya. Ini PDF-nya dan ini fungsi survival-nya. Ya. Kemudian selain metode parametrics, ada sebuah metode non-parametrics atau teknik non-parametrics yang sangat berguna ya, untuk menggambarkan pola survival dari data sampel atau data empirik yang sedang diamati tanpa adanya asumsi distribusi probability tertentu pada populasi yang menjadi target penelitian. Nah, metode Kaplan-Meier ini digagas oleh 2 orang matematikawan dari USA namanya Mas Kaplan sama Chuck Meyer ya, sehingga disebutnya metode Kaplan-Meier. Dan kurva Kaplan-Meier merupakan step function yang akan turun pada saat di waktu-waktu terjadi event saja. Ya. Jadi ini merupakan step function yang non-increasing, di mana formula penghitungan atau estimasi fungsi survival-nya adalah seperti ini. Ya. Nah, kurva Kaplan-Meier ini sangat bermanfaat ketika misalnya kita akan memilih secara visual sebetulnya di antara kandidat distribusi teoritis itu mana sih yang paling cocok digunakan untuk fitting atau mengepaskan ya data sampel yang kita punya. Jadi kalau yang hitam ini adalah fungsi Kaplan-Meier ya, kurva Kaplan-Meier, maka kita mencoba mengepaskan Weibull ini yang hijau misalkan. Eksponensial yang merah, lalu log logistik yang biru. Dari kurva ini kelihatan bahwa yang paling berhimpit dengan Kaplan-Meier adalah Weibull. Mungkin kita akan memutuskan kita menggunakan Weibull, ya. Tetapi itu mungkin subjektif, ya. Cara lain tentunya dengan menggunakan kriteria AIC, ya, AIC Information Criterion. Dan kalau lihat dari AIC-nya, memang distribusi Weibull ini distribusi yang AIC-nya paling kecil. Ya. Karena apa? Karena memang AIC itu mengukur jarak rata-rata antara 2 kurva. Dalam hal ini mengukur jarak rata-rata antara kurva Kaplan-Meier dengan Weibull, dengan eksponensial, dengan logistik. Ya, dalam kasus ini tentu kita akan memilih distribusi Weibull untuk memodelkan populasi penelitian kita. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian ide tentang Cure model ya. Ya, jadi salah satu asumsi dasar pada survival model klasik adalah kalau pengamatannya dilakukan dalam waktu yang sangat panjang, pada akhirnya seluruh unit observasi akan mengalami event seperti kurva di sini, kurva Kaplan-Meier sebelah kanan. Pada akhirnya setelah seluruh unit analisis itu mengalami event, maka kurvanya akan menyentuh titik lantai 0 ini ya. Tapi kalau dalam populasi penelitian kita itu terdapat Cure fraction artinya proporsi di dalam populasi kita, proporsi individu di dalam populasi kita yang tidak akan mengalami event, maka kurva Kaplan-Meiernya akan gantung seperti ini. Kira-kira inilah Cure fraction-nya ya. Artinya ini kalau ditunggu dalam waktu yang lama pun kurvanya akan datar di sini terus kan. Ya, contohnya kalau misalnya kita mengamati waktu sampai dengan kelahiran anak ketiga dihitung dari kelahiran anak kedua misalkan. Nah, di dalam populasi penelitian kita tentu ada
pasangan-pasangan menikah yang memang mereka tidak akan pernah memiliki anak ketiga, ya. Entah karena mereka patuh terhadap program KB, ya, yang menyatakan 2 anak lebih baik gitu, atau memang mereka punya pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi di dalam komunitas modern tentu akan banyak sekali, kita duga akan banyak sekali dalam populasi komunitas modern tentu akan banyak sekali pasangan-pasangan menikah yang mungkin selamanya mereka tidak akan pernah memiliki anak ketiga. Nah, dalam kasus ini tentu akan cocok kalau kita menggunakannya model Cure fraction ini, ya, model Cure ini daripada model klasik. Nah, lalu bagaimana kita memodifikasi model klasik untuk mengakomodir Cure fraction? Caranya sederhana, yaitu ini PDF Cure itu akan sama dengan 1 min B dikalikan dengan PDF yang klasiknya, PDF yang misalnya Weibull atau eksponensial tadi. Sehingga fungsi survivalnya akan menjadi seperti ini, di mana V ini merupakan Cure fraction parameter yang tentunya antara 0 dan 1, ya, karena V ini kan menggambarkan atau menjadi parameter atau merupakan parameter dari Cure fraction. Kalau fraksi itu kan pasti antara 0 dan 1, ya, proporsi. Kemudian ST ini tetap seperti dimodelkan mengikuti model parametrik tertentu seperti eksponensial, Weibull, log logistik, Comper, log normal, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana untuk memasukkan kovariat atau variabel independen ke dalam model? Maka digunakan yang namanya log linear link function ini. Jadi V untuk individu ke I, ya, I itu tentunya individu ke I dalam sampel, ya. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai dengan N kecil biasanya kan gitu, ya. Ini dimodelkan seperti ini, seperti dalam regresi logistik. Ini adalah model logistik, ya. Sehingga interpretasi koefisien regresi nanti bisa menggunakan odds ratio, persis seperti pada permasalahan regresi logistik. Tapi yang membedakan tentunya di dalam optimisasinya tentu kita ada faktor ini, ya. Ada faktor 1 min V dikalikan fungsi survival klasiknya gitu, ya. Dan sehingga nanti interpretasinya kita bisa menggunakan odds ratio, yaitu E pangkat beta J yang bisa diestimasi dengan E pangkat beta J cap nantinya, ya. Oke, lalu estimasi parameter pada Cure survival model itu seperti apa? Ya, umumnya software itu menggunakan teknik maksimum likelihood. Jadi fungsi likelihood-nya adalah seperti ini. Nah, ini yang tadi kita bicarakan tadi, ya. Kalau delta I itu merupakan indikator dikotomi, diberi kode 0 ketika subjeknya merupakan individu yang tersensor, dan dikasih kode 1 ketika subjeknya merupakan event case atau event case, ya. Jadi maka kita bisa mengkonstruksikan fungsi likelihood seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya individu-individu yang tersensor nanti akan berkontribusi terhadap fungsi likelihood-nya sebesar fungsi survival-nya. Sementara individu-individu yang mengalami event itu kontribusinya terhadap fungsi likelihood sebesar fungsi PDF-nya. Ya. Sehingga seperti biasa, theta cap, tentunya theta di sini adalah vektor dari seluruh parameter yang ada di dalam model, ya. Bukan hanya koefisien regresi, tapi nanti ada parameter tadi, parameter alfa, parameter gamma, dan seterusnya, gitu, ya. Dan seperti pada prosedur biasanya, ya, theta cap MLE kan kita biasanya ditempuh, kalau ditempuh dengan cara numerik kan bisa dituliskan seperti ini, ya. Jadi nilai-nilai theta yang memberikan argumen maksimum bagi fungsi LCI, ya. Seperti biasa, metode maksimum likelihood biasa. Nah, ini contoh penerapan dari Cure survival model, ya, untuk menganalisis cohort data dari SDKI tahun 2007 dan 2017. Jadi populasi penelitiannya adalah pasangan menikah dengan 2 anak atau lebih di Provinsi Jawa Tengah. Jadi populasinya hanya pasangan menikah yang anaknya sudah 2 atau lebih saja. Ya, sumber datanya menggunakan SDKI. Kemudian beberapa definisi yang digunakan adalah seperti ini, ya. Misalnya time to event case, ya. Jadi ini adalah time durasi dari pelahiran anak kedua sampai kelahiran anak ketiga, ya. Kalau yang sensor berarti durasi waktu dari kelahiran anak kedua sampai dengan batas waktu pengamatan, ya, kan seperti itu, ya. Kemudian ini adalah beberapa definisi atau dari terminologi yang kita pakai di dalam penerapannya.
ya di populasi pasangan menikah di Jawa Tengah. Nah, ini variabel prediktor yang kita gunakan, ya, atau bukan hanya prediktor, tetapi variabel termasuk variabel time to event-nya, ya. Durasi waktunya ini merupakan variabel continuous, sedangkan variabel sensornya adalah sensoring indikator. Jadi 0 kalau sensor, 1 kalau event. Kemudian cohort merupakan cohort populasinya tahun 2007 dan tahun 2017. Gender education ini merupakan pendidikan ibu dan seterusnya. Ya. Kemudian ini adalah visualisasi dari data sampel. Ya. Merupakan perbandingan kurva Kaplan-Meier antara cohort tahun 2007 dengan cohort tahun 2017 ya, serta yang sebelah kanan ini adalah perbandingan interval jarak kelahiran anak kedua ke anak dan anak ketiga ya. Dari sini terlihat bahwa cure fraction dari cohort 2007 itu lebih rendah dari cure fraction dari cohort 2017. Jadi dari tahun 2007 ke tahun 2017 itu proporsi orang yang tidak mau memiliki anak ketiga itu proporsinya lebih banyak ya. Dan ini juga di samping proporsinya lebih banyak, jarak kelahiran dari anak yang kedua sampai ke anak ketiga juga jarak kelahirannya secara rata-rata semakin panjang ya. Kemudian ini adalah fitting modelnya tahun 2007 dan ini tahun 2017 gitu ya. Baik pada tahun 2007 maupun tahun 2017 ya. Kalau kita lihat, walaupun AIC-nya itu lebih kecil dari AIC-nya log logistik daripada AIC-nya Weibull, tapi kalau kita lihat pada ekor sebelah kanannya, ekor cure-nya ini ya, leveling off-nya ini kan yang lebih dekat sebetulnya model Weibull. Dan karena kita akan fokus ke cure fraction-nya, maka dalam hal ini kita bisa saja memutuskan untuk menggunakan model Weibull ya. Karena di ekornya ini model Weibull lebih dekat daripada model log logistik. Meskipun secara keseluruhan AIC dari log logistik lebih kecil daripada AIC-nya model Weibull kan gitu ya. Kemudian ini hasil estimasinya ya. Jadi untuk cohort tahun 2007 hasil estimasinya adalah seperti ini. Ini adalah V-nya, estimasi dari cure fraction-nya ya. Ini estimasi dari cure fraction pada tahun 2017, lengkap dengan confidence intervalnya masing-masing gitu. Kemudian ini adalah output dari koefisien regresinya. Ya. Terlihat baik pada tahun 2007 maupun tahun 2017, yang masih signifikan mempengaruhi seseorang untuk tidak mempunyai anak yang ketiga adalah variabel gender. Variabel gender ini kelengkapan jenis kelamin dari anak pertama dan anak kedua. Jadi kalau kelengkapan jenis kelamin dari anak pertama dan kedua itu sudah lengkap, ada laki-laki, ada perempuannya, maka kecenderungannya untuk tidak mempunyai anak yang ketiga sebesar 1,74 kali lebih besar dibanding mereka atau pasangan menikah yang kelengkapan gender anak pertama dan keduanya belum lengkap, gitu ya. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah umur ibu ini, umur ibu ya, umur ibu pada saat melahirkan anak yang pertama. Sedangkan pendidikan ibu sama variabel ekonomi rumah tangga itu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan bagi pasangan menikah untuk memutuskan apakah mereka akan memiliki anak ketiga atau tidak, gitu ya. Baik pada cohort tahun 2007 maupun cohort tahun 2017. Ya. Jadi kesimpulannya, pasangan yang tidak ingin memiliki anak ketiga meningkat drastis tadi dari tahun 2007 ke tahun 2017. Ini sesuai dengan hipotesis penelitian secara umum ya, bahwa masyarakat itu semakin modern biasanya akan semakin membatasi jumlah anaknya ya. Baik pada tahun 2007 maupun tahun 2017, variabel yang masih menjadi pertimbangan untuk tidak memiliki anak ketiga adalah variabel kelengkapan jenis kelamin anak pertama dan kedua, serta umur ibu saat pertama kali melahirkan. Sedangkan variabel level ekonomi maupun variabel pendidikan ibu tidak lagi menjadi pertimbangan pasangan menikah dalam memutuskan apakah mereka akan memiliki anak ketiga atau tidak. Jadi mungkin karena level ekonomi kita yang sudah semakin bagus. Kalau dulu mungkin
ekonomi masih menjadi pertimbangan. Kalau saya punya anak ketiga, takutnya nanti nggak bisa makan gitu ya, karena level ekonomi kita belum baik sebaik sekarang. Dengan level ekonomi yang mungkin sebaik sekarang, maka apa namanya predikat miskin, middle maupun tidak miskin itu tidak menjadi pertimbangan, atau variabel level ekonomi rumah tangga tidak lagi menjadi pertimbangan. Ini hasil temuan empirik dengan menggunakan model Gior tadi ya tentunya. Kita perlu mendalami lagi apakah ini merupakan keberhasilan program KB atau bukan. Itu tentunya tidak bisa disimpulkan seperti ini, karena bisa jadi orang tidak mau mempunyai anak ketiga bukan karena mereka patuh kepada program KB, tetapi bisa jadi karena mereka memang mulai berpikir realistis ya, bahwa mungkin dua anak lebih mungkin dua anak akan lebih hidup mereka akan lebih nyaman daripada memiliki tiga anak, barangkali seperti itu ya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan nanti bisa diselesaikan secara apa namanya gentleman agreement lah ya, nanti setelah saya masuk kantor. Jika ada teman-teman yang berminat untuk mengaplikasikan metode ini ke permasalahan lain ya, bisa kontak saya, karena saya telah membuat skrip programnya dalam bahasa R ya. Jadi nanti tinggal run, akan keluar output tabel signifikansi koefisien regresinya, sampai ke chart-chartnya tadi, gambar-gambarnya tadi juga akan muncul semua. Tinggal run datanya saja. Kalau ada yang mau, barangkali ya, ada yang mau menerapkan untuk permasalahan lain yang serupa gitu ya, di permasalahan lain. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi ya, tidak bisa tatap muka, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Duki yang telah mengirimkan videonya. Dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak. Tadi juga sudah disampaikan Pak Doki, jika Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan penelitian serupa dengan metode yang tadi beliau jelaskan, boleh kontak beliau, atau kalau mau ada pertanyaan juga bisa disampaikan secara langsung kepada beliau, karena beliau hari ini berhalangan hadir. Jadi tidak ikut dalam sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, tidak perlu memperpanjang waktu lagi, kita akan lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Fitri Kartiasih, SST SE MSI. Kepada Bu Fitri kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Terima kasih juga kepada P3M ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan, mungkin sharing sedikit ilmu gitu ya, yang kebetulan saya pelajari gitu ya. Mungkin berbeda sekali ya dengan topik yang dibawakan oleh Bu Tio dan Pak Doki gitu ya. Jadi saya di sini mengangkat tema political business cycle. Jadi nanti akan saya sampaikan teori terlebih dahulu ya, kemudian mencoba gitu ya memetakan dengan data empiris yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, political business cycle ini merupakan fenomena gitu ya, ketika kondisi ekonomi itu seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan dan kebijakan fiskal atau moneter itu mengalami pola naik turun yang bukan semata-mata akibat dinamika ekonomi yang alami gitu ya, tetapi dipicu oleh motif elektoral politisi yang ingin memenangkan pemilu. Jadi sebenarnya topik ini ya, topik siklus politik ini merupakan salah satu subjek yang paling banyak dipelajari dalam ekonomi politik. Banyak yang meyakini bahwa siklus politik itu dapat menjelaskan secara memadai melalui pengamatan sederhana, di mana para politisi itu secara artifisial atau bisa memanipulasi gitu ya, menciptakan kondisi ekonomi yang sangat menguntungkan sebelum pemilu, dan para voters itu memberikan reward kepada pemerintah incumbent atau petahana atas tindakan tersebutnya, meskipun kondisi ekonomi akan memburuk setelah pemilu gitu. Jadi dalam paparan ini akan mencoba mengeksplorasi pola hubungan yang kompleks antara kebijakan makroekonomi, waktu penyelenggaraan pemilu, dan orientasi ideologis dari berbagai pemerintah.
berdasarkan dari literatur, siklus politik dan ekonomi ini berkembang dalam dua fase yang sangat berbeda, ya. Fase yang pertama sangat berkembang pesat pada pertengahan tahun 1970-an, yaitu dikenal dengan tradisional macroeconomic models yang didasarkan kepada eh, kurva Phillips, ya, kurva Phillips yang dapat dieksploitasi, di mana pemerintah dapat mempengaruhi output dan inflasi itu secara sistematis. Siklus politik muncul karena pemilih tidak sepenuhnya ya mengantisipasi dampak dari adanya kebijakan. Eh, Pada fase pertama ini terdiri dari dua aliran, ya. Aliran yang pertama adalah opportunistic political cycle yang diperkenalkan oleh Nordhaus tahun 75 dan Lindbeck tahun 76, ya. Di sini diasumsikan bahwa politisi itu tidak memiliki preferensi kebijakan yang melekat, gitu, ya. Jadi tujuan utamanya adalah memaksimalkan peluang kemenangan dia dalam pemilu. Dan dia menggunakan kebijakan ekspansif jangka pendek sebelum pemilu untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kemudian aliran yang kedua yaitu partisan political cycles yang diperkenalkan oleh Hibbs tahun 77, eh, yang mengatakan bahwa hasil kebijakan dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, gitu, ya. Ini karena berkembang, ya, teori ini berkembang dan diterapkan di melihat kondisi di Amerika. Jadi hanya ada dua partai, gitu, ya, partai sayap kiri dan partai sayap kanan, di mana partai sayap kiri itu memprioritaskan penurunan pengangguran, ya, dan lebih toleran terhadap inflasi, sedangkan partai kanan itu kebalikannya memprioritaskan inflasi yang rendah, jadi lebih toleran terhadap adanya pengangguran. Jadi partai tetap konsisten menjalankan platform ketika mereka berkuasa. Kemudian teori ini berkembang, ya, di fase kedua menjadi game teoretik atau rational expectation model, ya. Dikembangkan oleh Kitlan and Prescott tahun 77 serta Baru and Gordon tahun 83. Jadi menggabungkan ekspektasi rasional di mana voters itu mengantisipasi adanya manipulasi kebijakan. Dan di sini diasumsikan pemilih, ya, atau voters itu rasional, ya, membatasi efektivitas manipulasi kebijakan pra pemilu. Ada dua aliran juga pada fase kedua, yaitu aliran pertama, opportunistic model dengan rational expectation, dikembangkan oleh Zuckerman and Meltzer tahun 86, Rogoff Sibert tahun 88, Rogoff tahun 90, dan Persson and Tabellini tahun 1990. Di mana di sini diasumsikan bahwa politisi itu tetap bertindak oportunistik, ya, tetapi bergantung pada informasi yang asimetri. Misalkan dia memanipulasi kualitas kebijakan, ya, bukan kuantitasnya. Kemudian aliran yang kedua, partisan model dengan rational expectation yang dipropos oleh Alisina tahun 1987. Jadi dia mengatakan bahwa perbedaan ideologi antar politisi itu tetap ada, tetapi dampaknya lebih lemah, gitu, ya, karena voters itu rasional, ya, sudah mengantisipasi adanya perilaku partisan. Jadi kalau dituliskan dalam tabel 2x2 sebenarnya ada 8 part model, ya, Bapak Ibu. Jadi model yang di sini model dengan exploitable bias adalah model yang tradisional, ya, ada opportunistic dan partisan. Kemudian model yang kedua adalah asumsinya tadi votersnya rasional, gitu, ya. Jadi rational expectation model. Tapi nanti saya mencoba menyampaikan dua teori saja, tradisional opportunistic dan rasional opportunistic dari Persson dan Tabellini tahun 1990. Teori yang pertama atau model yang pertama yaitu tradisional opportunistic model, ya. Model ini menjelaskan sebenarnya, ya, bagaimana politisi yang ingin terpilih kembali itu akan memanipulasi kebijakan ekonomi jangka pendeknya, jadi khususnya pada inflasi dan pengangguran serta pertumbuhan, untuk menciptakan kondisi ekonomi itu agar terlihat bagus, gitu, ya, menjelang pemilu. Jadi asumsi-asumsi yang dibangun di balik model tradisional opportunistic ini ada 7 asumsi. Yang pertama yaitu ekonomi itu mengikuti expectation dari augmented Phillips curve, ya. Dituliskan, ya, secara formula, mungkin Bapak Ibu atau Ibu sudah familiar, ya, ekonomi, ya, YT sama dengan Y bar ditambah PT min PT E, gitu, ya. YT-nya adalah
output. Dalam hal ini kalau kita menghitung output itu adalah GDP gitu ya. Kemudian Y bar adalah output alamiahnya gitu ya, output alamiahnya, naturalnya, atau di sini mungkin didenominasikan sebagai harga rata-rata ya. Kemudian PT adalah inflasi pada periode T, PTE adalah expected inflation pada periode T. Jadi output aktual ya fungsi dari output potensialnya dan juga selisih ya dari actual inflation dengan expected inflation. Jadi jika pemerintah menciptakan inflasi yang lebih tinggi daripada ekspektasi, maka outputnya akan naik gitu ya, pengangguran turun. Ya. Tetapi jika ekspektasinya sudah menyesuaikan ya, adaptasi sesuai dengan aktual inflation, maka efeknya akan hilang gitu ya, sehingga nanti Y aktual sama dengan Y bar atau Y potensial. Kemudian yang kedua, diasumsikan expected inflation itu sifatnya adaptif gitu ya. Expected inflation itu fungsinya autoregresif ya. Fungsi dari satu periode yang lalu inflasi ya aktual ya, dan juga selisih antara expected inflation dengan inflasi aktual di satu periode yang lalu gitu ya. Artinya formula ini mengatakan bahwa masyarakat itu melihat ke belakang gitu ya, backward looking ya. Dan ekspektasi ini menyesuaikan secara bertahap karena tadi dia fungsi dari lag dia sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, politisi itu diasumsikan identik ya sama. Mereka prefer berada di dalam office daripada berada di luar office. Jadi politisi itu sama. Jadi inginnya kan berada di dalam istana daripada di luar istana gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan ideologi. Semua meskipun dia incumbent berarti dia ingin terpilih kembali gitu. Kemudian asumsi yang keempat, di setiap pemilu terdapat dua kandidat ya atau partai. Ini kalau contohnya di Amerika ya, kalau di kita kan partainya banyak gitu ya. Jadi ada dua kandidat yang berhadapan ya, incumbent dan challenger ya. Incumbent adalah pemerintah petahana yang bertahan dan juga challenger. Kemudian asumsi yang kelima, diasumsikan voters itu retrospektif dan miopik gitu. Artinya apa? Voters itu menyukai pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu ya, GDP-nya tinggi, inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Mereka menilai incumbent berdasarkan kinerja ekonomi baru-baru ini, terutama menjelang pemilu. Kayak di sini ada istilah miopik ya. Jadi apa ya, melihat hanya di waktu-waktu terdekat gitu ya. Jadi mereka pendek ingatannya melupakan kondisi ekonomi jauh sebelum pemilu gitu. Jadi yang dilihat adalah kondisi ekonomi baru-baru ini gitu. Sehingga konsekuensinya adalah politisi akan menciptakan ekspansi ekonomi gitu ya sebelum pemilu sehingga bisa menurunkan pengangguran. Setelah pemilu, ekspektasi akan menyesuaikan ya, inflasi naik dan pemerintah akan melakukan kontraksi kembali. Kemudian asumsi yang keenam, pemerintah mampu mengendalikan instrumen kebijakan yang mempengaruhi permintaan agregat. Di sini diasumsikan pemerintah bisa secara deterministik menggerakkan demand, misalkan melalui kebijakan moneter atau kebijakan fiskal untuk mempengaruhi inflasi dan pengangguran tadi. Kemudian yang ketujuh, waktu pemilu itu bersifat eksogen dan tetap. Karena waktu pemilu kalau di kita misalkan pilpres itu 5 tahun sekali gitu ya. Jadi jadwal pemilu sudah diketahui jauh-jauh hari sehingga pemerintah tahu kapan harus menyiapkan mau boom sebelum election gitu ya. Kemudian ini kalau digambarkan kurva Phillips ya, itu hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran di sini dinotasikan sebagai U. Kemudian ada kurva ya, Bapak Ibu. Nah, di sini disebut sebagai food indifference curve ya, seperti kurva indifference di mana di yang paling rendah ya, kurva yang paling rendah ini menunjukkan suara yang akan yang didapatkan oleh seorang politisi gitu ya. Di satu kurva ini kombinasi tingkat inflasi dan pengangguran akan memberikan tingkat suara yang sama gitu ya. Misalkan di titik A di sini, di titik A dia memilih kebijakan di sini gitu ya.
inflasinya sekian, kemudian unemployment rate-nya sekian. Jadi dia akan mendapatkan suara sebesar 51%. Itu juga dengan di B gitu ya. Jadi kombinasi sepanjang kurva ini dia mendapatkan suara yang sama. Kemudian kurva-kurva ini tersusun rapi ya dari kanan atas menuju kiri bawah. Semakin ke kiri bawah, semakin tinggi persentase suara yang diperoleh. Jadi ini mencerminkan bahwa voters itu mengutamakan kondisi ekonomi yang dianggap ideal, yaitu inflasi rendah dan tingkat pengangguran yang rendah. Kemudian kita bergeser ke gambar sebelah kanan, yaitu menggambarkan sotran election outcome. Di sini sudah agak ruwet ya Bapak Ibu. Di sini ada dua, jadi kurva yang di sebelah kiri tadi, kurva indifference curve dan juga tangannya ya. Tangan dari kurva indifference curve itu menunjukkan sotran Phillips curve. Jadi ada S1, S2 sampai dengan S5 ya. Setiap kurva S menunjukkan hubungan jangka pendek ya, sotran antara pengangguran dengan inflasi pada suatu titik waktu tertentu. Dan letaknya bergeser dari S1 sampai dengan S5 gitu. Jadi pergeseran ini mencerminkan bahwa ketika politisi berulang kali melakukan kebijakan ekspansif tadi ya untuk menurunkan pengangguran menjelang pemilu, inflasi aktual dan ekspektasi inflasi akan meningkat gitu ya. Sehingga setiap kali pemilu itu semakin dekat ya, jadwal pemilu semakin dekat, maka politisi akan beroperasi ke inflasi yang lebih tinggi gitu. Jadi dia akan bergeser ke S2. Jadi artinya S1 itu ketika sotran Phillips curve ketika tingkat inflasi masih rendah, sedangkan S5 yaitu Phillips curve ketika tingkat inflasinya sudah tinggi akibat dari ekspansi yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Kemudian di tengah grafik ada kurva L, di sini menunjukkan long run Phillips curve. Dan kurvanya lebih curam ya, jadi tidak ekstrim dia sumbunya tegak ya, kurvanya tegak, tapi dia lebih curam. Kurva L ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang tidak ada trade-off ya, antara inflasi dan pengangguran. Jadi berapapun inflasinya, maka tingkat penganggurannya itu akan kembali ke tingkat naturalnya, tingkat alamiahnya. Jadi sehingga kurva L ini lebih tegak. Jadi kurva L ini yang menunjukkan batas kemampuan politisi ya, meskipun mereka bisa memanipulasi pengangguran jangka pendek di setiap sotran ya, kurva S, mereka akan tetap kembali ke constraint-nya yaitu di jangka panjang gitu. Kemudian titik E1 sampai dengan titik E5 adalah titik pilihan ya kebijakan politisi di masing-masing jangka pendek ya, sotran yang merupakan titik tangan tadi ya antara sotran dengan kontur ini tadi ya Bapak Ibu, kontur voting gitu ya. Jadi di setiap titik E ini adalah kebijakan optimal politisi untuk memaksimumkan suara ketika pemilu berada pada tahap tertentu dalam siklus gitu ya. Misalnya E1 ya, ketika pilihan awal ya inflasi masih rendah, namun akibatnya ekspektasi harga naik gitu ya, terjadi inflasi sehingga sotran akan bergeser ke S2 dan pilihan politis yang optimal tadi akan bergeser ke titik E2 gitu ya, dan seterusnya. Dengan kata lain, E1 sampai dengan E5 adalah jejak langkah politisi yang selalu memilih kebijakan miopik tadi ya, yang menurunkan pengangguran untuk memenangkan suara. Tapi akibatnya ada cost yang harus dibayar gitu ya. Menurunkan pengangguran, cost-nya adalah inflasi gitu ya. Inflasinya terus naik sehingga kurva Phillips jangka pendek akan terus bergeser ke atas. Jadi makna dari gambar ini secara keseluruhan ada sebenarnya politisi itu terjebak dalam pola yang berulang gitu ya. Setiap pemilu itu semakin dekat maka mereka memilih titik sotran Phillips curve yang menghasilkan pengangguran yang rendah untuk memaksimalkan suara. Namun inflasi naik, ekspektasi inflasi naik dan sotran curve-nya bergeser gitu. Namun siklus ini pada akhirnya akan menghimpit ya titik ekonomi ke titik potong antara garis election outcome, jadi grafik yang O ya, election outcome dengan kurva Phillips jangka panjang ya. Titik equilibrium politik jangka panjang berada di titik E3 ya, menunjukkan bahwa perilaku food maximizing menyebabkan ekonomi terjebak pada inflasi yang lebih tinggi daripada tingkat optimalnya.
Kemudian model yang kedua yaitu rasional opportunistic model yang dikembangkan oleh Pearson dan Tabit ini tahun 1990. Ada 7 asumsi juga ya. Untuk asumsi yang 3, 4, dan 7 ini sama dengan asumsi tradisional tadi. Yang membedakan adalah di asumsi yang pertama, misalkan di sini ya, untuk kurva Phillips, ada tambahan yaitu komponen kompetensi. Ada tambahan komponen kompetensi di sini, justru tambahan komponen kompetensi ini yang tidak diketahui oleh pemilih. Jadi pemilih mencoba menginfer atau menebak gitu ya, kompetensi dari realisasi output nanti sebenarnya itu berdasarkan manipulasi atau didasarkan atas kompetensi dari eh, politisi. Ada epsilon T yang tidak diketahui oleh voters. Kemudian asumsi yang kedua, expectation inflasi itu bersifat rasional, gitu ya. Jadi expected inflation itu fungsi dari inflasi aktual kondisional terhadap IT-1, yaitu seluruh informasi yang tersedia dari periode-periode sebelumnya. Jadi sebenarnya pemerintah tidak dapat memanipulasi pemilih secara konsisten kecuali ada asymmetric information. Kemudian untuk asumsi A5, voters itu memilih politisi yang memaksimumkan utilitas mereka, ya, expected utility mereka, di mana semua voters itu diasumsikan memiliki expected utility yang sama, yaitu expected ini dinamakan dengan lifetime expected utility. Ya, di sini time sekarang 0 sampai dengan ke masa depan, maka di sini ada faktor diskontonya ya, diskon faktornya sebesar beta, dan U ya, U fungsi utility ya dipengaruhi oleh PT dan YT, di mana di sini YT-nya positif ya, berhubungan positif dengan fungsi utility. Jadi voters itu menyukai pertumbuhan atau output yang tinggi, tetapi dia utility ya, tidak menyukai inflasi begitu. Kemudian asumsi yang keenam, di sini diasumsikan pembuat kebijakan itu bisa mengontrol inflasi secara langsung. Baik, sekarang kita coba melihat ya atau merangkum gitu ya perbedaan antara tradisional opportunistic model dengan rasional opportunistic model. Jadi model yang awal tadi menurut Nordhaus dan Lindbeck ya menjelaskan bahwa politisi yang oportunistik akan secara sengaja menciptakan kebijakan ekspansif menjelang pemilu ya, menurunkan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan karena mereka tahu bahwa pemilih bersifat retrospektif atau miopik gitu ya, lebih menilai kondisi ekonomi jangka pendek dibandingkan kinerja historis. Masa lalu yang udah jauh sebelum masa pemilu itu dilupakan gitu. Setelah pemilu, ketika ekspektasi masyarakat telah menyesuaikan dan tekanan inflasinya meningkat, pemerintah kemudian melakukan kontraksi kembali ya, sehingga menimbulkan pola berulang berupa political business cycle yang selaras dengan jadwal. Kemudian model yang kedua yang rasional menjelaskan bahwa politisi yang oportunistik tetap berusaha mempengaruhi kondisi ekonomi sebelum pemilu, tetapi mereka hanya dapat melakukannya secara aktif karena adanya asymmetric information gitu ya. Itu pemilih tidak dapat sepenuhnya membedakan apakah kinerja ekonomi yang baik itu berasal dari kompetensi pejabat atau politisi atau dari manipulasi kebijakan jangka pendek. Jadi menjelang pemilu, incumbent meningkatkan output untuk mengirimkan sinyal kepada voters gitu bahwa mereka kompeten. Sementara pemilih memiliki ekspektasi yang rasional, kemudian memperbarui keyakinan berdasarkan informasi tadi. Dan setelah pemilu, ketika informasi baru mengungkapkan kondisi ekonomi sebenarnya dan tekanan inflasi mulai muncul gitu, akibat kebijakan ekspansi sebelumnya, maka pemerintah akan menarik kembali stimulus sehingga menghasilkan pola political business cycle yang muncul karena pemilih itu bersifat naif gitu ya, tapi karena permainan sinyal antara politisi dan voter sama-sama rasional. Kita coba akan ya. Izin saya mencoba menggunakan data dari 7 rezim gitu. Jadi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 99 sampai 2001, Megawati 2001 sampai 2004, kemudian Pak SBY periode 1 2004 sampai 2009, SBY periode 2 sampai 2014, kemudian dilanjutkan
periode Jokowi ya, periode 1 dan periode 2, kemudian yang sekarang ini adalah Prabowo. Saya menggunakan data BPS yaitu real GDP ya, pertumbuhan real GDP year on year dari 7 rezim. Jadi sebenarnya sama saja Bapak Ibu tadi mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan tadi kan pengangguran turun gitu ya. Tapi saya menggunakan datanya data GDP. Jadi selama kurun waktu 7 rezim pemerintahan terlihat adanya siklus ekspansi gitu ya, siklus ekspansi. Jadi menjelang pemilihan presiden yang baru itu terjadi ekspansi pertumbuhan ekonomi pada akhir periode pemerintahan, kecuali pada akhir periode SBY 2 dan JKW 1. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan, revenue, dan pengeluaran atau spending negara untuk mempengaruhi eh, perekonomian. Jadi kebijakan fiskal ini otoritasnya ada itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan gitu ya. Yang diatur itu dalam kebijakan fiskal bisa pajak, jadi menaikkan atau menurunkan tarif pajak, kemudian belanja pemerintah, misalkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pemberian subsidi, bantuan sosial gitu, bansos-bansos gitu ya. Tujuannya tadi ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menekan pengangguran, menjaga daya beli masyarakat dan juga mengurangi ketimpangan pendapatan. Jadi terlihat sebenarnya di sini ada ekspansi dari sisi fiskal gitu ya, tetapi tidak berlaku untuk di periode SBY 2 cukup JKW 1 gitu ya. Kemudian pada akhir masa pemerintahan AW sebenarnya tidak terdapat ekspansi karena dilanjutkan oleh MSP, dapat dikecualikan dari siklus bisnis karena rezim digantikan MSP tanpa proses pemilu. Pada akhir masa pemerintahan JKW 1 tidak terdapat ekspansi karena pada kuartal 3 2019 ekonomi global melambat ya karena adanya ketegangan dagang ya antara AS dengan Tiongkok yang berdampak ke ekspor dan investasi di Indonesia. Di akhir 2018 sempat turun juga ya, Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan karena ekspor yang melambat sementara impornya tetap tinggi. Kemudian ekspansi terbesar terjadi pada akhir pemerintahan MSP. Gitu ya. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,10% year on year pada tahun 2004 kuartal 1 menjadi 6,69% pada tahun 2004 kuartal 4. Gitu. Kemudian pada masa akhir SBY 1, real GDP naik stabil ya, menuju 6 sampai 65%. Tapi drop ya Bang ya, naik ya. Tapi kemudian drop di 2008 karena adanya krisis global gitu ya, subprime mortgage. Kemudian rebound di tahun 2009. Banyak reformasi fiskal, pengendalian defisit, penurunan utang, dan efisiensi subsidi gitu. Namun di 2008-2009 terdapat stimulus fiskal besar akibat adanya krisis finansial global di tahun 2008. Kemudian pada masa akhir SBY 2 tidak melakukan ekspansi karena sudah tidak dapat mengajukan diri sebagai presiden ya, dan tidak terdapat calon presiden dari partai politik yang diajukan pada pemilihan berikutnya. Kemudian selama masa pemerintahan JKW 1 ekspansi relatif stabil ya antara 5% tanpa lonjakan menjelang akhir jabatannya. Akselerasi fiskal justru terjadi di awal pemerintahan bukan di akhir, yaitu belanja infrastruktur besar-besaran di tahun 2015 sampai 2017. Kemudian menjelang 2018 sampai 2019 tidak ada ekspansi fiskal yang mencolok. Pada masa pemerintahan JKW 2, GDP growth tahun 2020 jatuh ya, sangat dalam akibat COVID 2019. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 ekspansi fiskal besar karena adanya pemulihan ekonomi nasional karena pandemi. Jadi tidak ada ekspansi fiskal menjelang pemilu. Kemudian di akhir pemerintahan JKW 2 juga tidak terlihat adanya ekspansi fiskal ya, dan kita tidak bisa lebih lanjut menganalisis kebijakan dari PS karena masih sangat baru. Kemudian dari sisi kebijakan moneter kebalikannya, kebijakan moneter adalah otoritas dari Bank Indonesia ya, Bank Sentral, di mana di sini jadi sama ya Bapak Ibu tadi, maksudnya kita punya data ya, kita orang BPS punya data PDB, inflasi
gitu ya. Kita bisa gunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang ini saya coba terapkan untuk pemilu gitu. Jadi di sini menggunakan data SBI ya, SBI rate. Ya, ini berlangsung sampai 2016 dan 2016 Bank Indonesia itu menggunakan 7 days repo rate gitu. Jadi dari sisi kebijakan moneter pada akhir MSP, SBY 1, JKW 1 dan JKW 2 itu Central Bank itu menurunkan kebijakan interest rate ya. Kemudian di inline dengan political business cycle bahwa pada akhir pemerintahan SBY tidak ada ekspansi ekonomi tadi ya, karena dia tidak mencalonkan diri sehingga di sini interest rate dipertahankan tetap sama. Kemudian dilihat dari data inflasi pada masa SBY 1, meskipun terjadi downturn ya perekonomian, namun inflasinya tetap tinggi di sini. Tadi di awal ya Bapak Ibu, inflasinya tetap tinggi karena pengaruh meningkatnya harga minyak dunia pada periode 2005. Mungkin kita masih ingat adanya pemberian BLT ya untuk mengcounter dampak dari kenaikan BBM sebanyak 2 kali pada tahun 2005. Sementara pada masa awal pemerintahan SBY, inflasi tidak bisa diturunkan di level lebih rendah karena adanya gangguan. Jadi tetap naik karena adanya gangguan pasokan bahan makanan akibat faktor cuaca baik di domestik maupun global. Mungkin saya agak percepat ya Bapak Ibu, ada yang saya skip. Jadi ini sebenarnya rangkuman tadi. Jadi dilihat dari dua teori tadi, tradisional dan rasional, penerapannya di Indonesia seperti apa. Jadi untuk temuan Indonesia tidak semuanya sesuai dengan dua teori tadi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk model tradisional itu political business cycle itu eksis, tetapi fokus dan kondisi eksternal membatasi ruang manipulasi. Kan berdasarkan teori rasional expectation ini juga eksis. Jadi kita itu dalam setuju rezim tadi sebagian itu mirip dengan model tradisional dan sebagian mirip dengan model yang rasional. Jadi secara umum bisa dijelaskan bahwa PBC ini diterapkan oleh seluruh rezim pemerintahan ya. Jadi dilakukan ekspansi sebelum pemilu dan kontraksi di awal pemerintahan selama periode 2000 sampai 2004. Namun hasilnya tidak selalu sesuai dengan teori. Karena Indonesia sebagai small open economy, keadaan perekonomian kita juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global gitu ya. Jadi sehingga implementasi PBC ini bisa berbeda hasilnya dari teori. Jadi PBC terjadi di Indonesia, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan teori atau model tradisional maupun rasional. Dinamika ekonomi politik nasional itu sangat dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi negara kita dan karakteristik politik masing-masing dari pemerintahan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kata seperti diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fitri atas penyampaian materinya yang keren sekali ya Bu. Benar-benar menjawab evidence based policy gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memasuki sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mendiskusikan topik yang tadi sudah dipaparkan, boleh raise hand atau mengirim via chat karena waktunya cukup terbatas mungkin cuma bisa satu ya Bapak Ibu. Kami persilakan. Baik, sepertinya eh, tidak ada pertanyaan di forum ini ya Bapak Ibu. Mungkin eh, tindak lanjut jika memang ada yang perlu didiskusikan bisa dilanjutkan di luar forum bersama dengan para narasumber secara pribadi karena waktunya cukup terbatas. Ini sudah 11.30 dan mau memasuki waktu sholat Jumat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan MRD kita pada bulan ini. Kami juga ucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber yang sudah menyampaikan materinya yang sangat insightful dan terima kasih juga kami ucapkan
eh, kepada narasumber karena tadi telah mengajak Bapak Ibu lainnya untuk join ke penelitian serupa gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena seluruh agenda kita telah selesai, saya izin menutup acara MRD November tahun 2025 ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi. Kami izin menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Salwa. Terima kasih banyak Bu Terima Tio, Bu kasih, Fitri, Pak Doki yang Mbak tidak Salwa. hadir. Izin live ya. Ya, Terima kasih bicara izin ya. nih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.